Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman yang akan mematikan daging kami. Firman yang akan menyingkapkan apa yang masih salah pada kami. Dan firman yang membentuk kami menjadi seperti Kristus. Layakkan hamba-Mu menjadi penyambung lidah-Mu ya Bapa. Hamba dedikasikan hidup ini untuk menjadi hamba Tuhan yang memberi makan makanan rohani bagi anak-anak rohani yang Tuhan percayakan bagi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada kesempatan ini, saya bersyukur bisa ada di hadirat Tuhan, bisa berjumpa dengan saudara-saudara, anak-anak rohani, Jemaat GBI Tiberias New Life Manado, dan teman-teman pemirsa yang ada ikut acara ini. Saudara-saudara, saya ingin berbagi bagaimana kita mengalami berkat dan terlepas dari kutuk. Bagaimana hidup kita mengalami berkat dan lepas dari kutuk. Saya ingin kita pahami bersama bahwa dalam firman Tuhan disampaikan di kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan di hadapan saudara dan saya, Dia memanggil langit dan bumi. Ulangan 30 ayat 19 ini menjadi saksi terhadap hubungan kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki kita hidup, kita diberkati, dan Tuhan tidak berkehendak kita mati atau kita hidup dalam kutuk. Saudara-saudara, saya punya cara penyampaian mungkin tidak sehebat hamba Tuhan yang lain, atau tidak seenergik, bergairah, bersemangat seperti pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Karena saya tahu saya sedang ada di rumah Allah sendiri, atau di rumah rohani, di mana saya ada di rumah Allah, di mana saya ada, dan jemaat dan anak-anak rohani, saya bersama-sama bisa mendengar firman ini. Jadi saya tidak sedang membuat atau sedang membangun image. Saya tidak sedang pencitraan dalam arti supaya orang lihat hebat, orang lihat bisa khotbah, orang lihat seperti pengkhotbah yang mantap, yang bisa bersaing di YouTube dan lain-lain. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya hanya satu, yaitu saya ingin mengikuti agenda Yesus, agenda Bapa, agenda Kristus, di mana saya memberi makan makanan rohani pada anak-anak rohani yang Tuhan beri kepada kami, keluarga gembala. Saudara, Tuhan bicara pada ayat ini, aku memperhadapkan kamu kehidupan atau kematian. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan tidak hanya memperhadapkan pada kita berkat saja, tapi Tuhan memperhadapkan pada kita lawan dari berkat. Lawan dari berkat sudah pasti kutuk, ya. Dan saya percaya saudara dan saya tidak ingin mengalami hidup yang terkutuk, ya. Saya ingin saudara pahami
bahwa di era modern ini masih ada kenyataan-kenyataan hidup orang yang ada di dalam agama Kristen, orang yang sudah ikut Tuhan, orang Kristen, tapi hidupnya tidak pernah terlepas dari apa yang namanya keadaan tak berdaya, kehilangan sukacita, tidak ada damai sejahtera, hidup dalam tekanan, stres, penyakit jadi seperti berkuasa atas hidup orang Kristen. Tapi sebenarnya Tuhan punya rancangan bukan seperti itu. Rancangan Tuhan, kuman, virus, bakteri itu memang ada di sekitar kita. Tetapi kita tidak ditetapkan untuk menderita dalam pengertian untuk kita kalah dengan keadaan-keadaan itu. Kita ditetapkan untuk menjadi orang yang lebih dari pemenang. Nah, sekian banyak janji-janji Tuhan. Saya ingin saudara-saudara pada kesempatan ini memahami. Saya mengoreksi diri sendiri. Jangan-jangan keberadaan hidup saya, keadaan tertentu dari hidup saya, jangan-jangan saya ada hidup di bawah kuasa sesuatu yang lain. Bukan di bawah berkat, bukan di bawah kasih karunia. Tetapi ada banyak orang yang tidak percaya bahwa kutuk itu masih ada. Saya tunjukkan saudara sebentar bahwa kita harus melepaskan diri dari kutuk karena Alkitab menjelaskan bahwa dari kutuk dosa, kita sejak percaya Yesus, jadi natur dosa itu ya, sin nature, natur dosa sejak percaya Yesus itu sudah selesai. Tetapi kita yang hidup dengan roh kita yang diam dalam jiwa dan tubuh kita, kita memiliki jiwa dan tubuh kita dan jiwa kita adalah tempat di mana masih ada yang namanya carnal mind, cara berpikir daging, duniawi, itu masih menempati yang harus secara progresif kita terus berjuang, berusaha membersihkan hidup kita agar hidup kita makin hari makin berkenan, makin sesuai dengan agenda Tuhan, makin sesuai dengan keinginan Tuhan. Inilah yang merupakan pergumulan kita. Kita tidak berpendapat bahwa ketika kita sudah percaya Yesus segala sesuatu selesai. Kita harus berjuang untuk memilih seperti apa yang Tuhan sudah perhadapkan pada kita. Kita mesti pilih kehidupan, bukan kematian. Kita mesti pilih berkat, bukan kutuk. Karena selama masih hidup dalam satu sistem yang sama, kita hidup di bumi yang sama, dengan sistem saudara yang dikuasai oleh iblis. Jangan lupa ya, bumi ini adalah milik Tuhan. Bumi adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Tapi sistem yang ada di atas bumi yang namanya dunia, itu dikuasai oleh iblis. Jadi, bagaimana kita bisa hidup dalam berkat? Bagaimana kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan? Tentunya ada prinsip-prinsip yang harus kita tahu. Jangan sampai kita lupa bahwa walaupun sudah Kristen, kita masih bisa terhisap. Kita masih bisa diseret kepada kehidupan di bawah kutuk. Kehidupan yang tidak ada sukacita. Kehidupan yang tidak ada damai sejahtera. Jadi orang Kristen tapi stres. Melayani tetapi tidak ada sukacita. Ada masalah sedikit kita langsung melempem. Kita ada pergumulan sedikit kita langsung kalah. Setiap kali ada persoalan kita langsung kecewa. Inilah tandanya bahwa kita masih sedang bergumul di bumi yang sama. Nah, bagaimana itu saudara-saudara? Pada kesempatan ini saya ingin berbagi supaya jangan-jangan ada beberapa perbuatan yang kita tidak sadari kita sementara buat selama ini, tetapi ternyata perbuatan-perbuatan itu ternyata yang justru mendatangkan kutuk bagi kita. Jadi saudara-saudara, umat Tuhan bisa binasa karena tidak mengenal kebenaran atau lack of knowledge, kurang pengetahuan, kurang tahu apa yang seharusnya diperbuat. Sehingga seharusnya kita hidup dalam keadaan diberkati, tapi kenyataannya berbeda. Seharusnya hidup kita enjoy, sukacita, damai sejahtera, tapi kenyataannya berbeda. Mungkin karena ada beberapa poin dari kehidupan ini yang
Saudara mungkin belum pernah dengar, belum pernah tahu, atau sudah pernah tahu tapi mungkin sudah lupa, ya, karena mungkin hanya baru sekali mendengarnya. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, pada dasarnya Tuhan menghendaki kita tidak hidup dalam keadaan tak berdaya. Pada dasarnya Tuhan tidak ingin kita punya ekonomi morat-marit. Pada dasarnya Tuhan tidak ingin kita hidup melarat. Pada dasarnya Tuhan tidak ingin kita sakit-sakitan. Ya, Tuhan tidak ingin kita hidup dalam keadaan seperti orang kebanyakan. Ada terikut Tuhan tapi stres. Ada melayani Tuhan tapi galau. Mudah sekali, rentan sekali terhadap masalah. Bisa mengalami ada tekanan sedikit, kita langsung tertekan. Kemudian kita tidak bisa lagi maksimal dalam melayani atau ikut Tuhan. Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara bahwa fakta tentang adanya pengaruh kutuk dalam dunia rohani tidak dapat dibantah. Karena setiap orang percaya kepada Yesus, sejak ia percaya Yesus, ia telah terlepas dari yang namanya sin nature. Sin nature artinya benih Adam sudah terlepas dari kita. Tapi yang namanya carnal mind, pikiran daging, hidup dalam kedagingan, potensinya masih ada dalam kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu terus makan firman, terus belajar firman, terus dengar firman, sampai pertumbuhan kita, roh kita makin hari makin sempurna di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat ada beberapa faktor dari hidup kita yang kadang saya tidak sadari dan saudara juga mungkin tidak sadari karena saya sudah melakukannya bertahun-tahun. Misalnya, saya sudah melihat banyak orang melakukannya, maka saya ikut melakukan. Sehingga kita merasa itu hal yang biasa. Padahal itu kalau kita baca dalam Alkitab adalah hal yang sangat mengejutkan. Saudara pengen tahu apa yang bisa membawa kita hidup dalam kutuk walaupun kita sudah jadi orang Kristen? Apa yang bisa membuat kita masuk dalam lingkaran setan? Apa yang bisa membuat kita terjebak dalam kehidupan yang stres? Apa yang bisa membuat kita sepertinya semua baik-baik saja tapi kenyataannya tidak seperti apa yang orang lihat? Saya ingin saudara lihat dalam pembacaan di 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16. Coba saudara, saya ada teman-teman yang mengetikkan ayatnya di komentar. 1 Korintus 16 ayat 22. Kita sama-sama. Apakah masih ada kutuk di perjanjian baru? Saya lihat ada, saudara-saudara, karena saudara, iblis belum dirantai. Iblis belum diikat, belum dirantai. Dia masih beroperasi. Dia masih memiliki zona, area, yaitu yang namanya heavenly places, alam roh. Itu adalah area dia. Sistem di dunia ini banyak masih dikuasai olehnya. Jadi 1 Korintus 16 ayat 22, ada mungkin ya jemaat atau saudara yang belum pernah baca ayat ini ya. Ayat ini mengatakan secara sederhana, sudah lihat ayatnya, ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan ya, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Saudara, ayat ini sudah lama ada di sini ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ya, ini ayat yang cukup pendek. Mari kita renungkan. Mungkin saja ada beberapa kesulitan hidup kita. Ya, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam kesehatan, kesulitan dalam banyak hal. Mungkin ada terkait dengan ayat ini. Ayat ini jelas ya. Yang tulis ini Paulus, lihat ayat 21. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Kata terkutuk dalam bahasa Yunani menggunakan kata anathema. Anathema, A-N-A-T-H-E-M-A. Anathema. Anathema artinya kita
mengalami sesuatu, atau kita mulai bergeser, berpindah, kehilangan perkenanan Allah, kita jauh dari Allah, kita mengalami namanya curse atau kutuk, dan ini terjadi pada jemaat Korintus. Ya, jemaat Korintus, sudah tahu jemaat Korintus adalah jemaat yang berbahasa roh, berkarunia lidah, bernubuat, jemaat yang punya 9 karunia, ada semua di Korintus. Tapi saudara-saudara, bisa saja ada orang punya karunia melayani, tetapi hati tidak mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, capek itu bukan masalah. Kendala itu bukan masalah. Kalau orang mengasihi Tuhan, tak ada alasan bagi dia. Dia tidak akan membuat alasan apapun. Namanya cinta ya saudara. Namanya kalau kita jatuh cinta pada seseorang, apapun alasan, kita akan mengatasinya. Demikian dengan kalau kita cinta Tuhan, saya harus koreksi diri kalau saya sering, kalau pernah membuat alasan atau berdalih dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Sebenarnya tidak ada alasan kalau kita mengasihi Tuhan. Kita punya alasan banyak, saudara, dan sangat manusiawi ya. Banyak alasan yang kita bisa buat. Tuhan tahu semuanya. Tapi kalau kita sampai pada level mengasihi Tuhan, saudara bayangkan, ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ayat ini bilang, siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Saudara, yang mengasihi Tuhan ketik saya mengasihi Yesus. Saya mengasihi Yesus. Saudara-saudara, mengasihi Yesus adalah sebuah pernyataan yang perlu kita ucapkan. Yesus, aku cinta padamu. Aku mengasihimu. Karena itu merupakan sesuatu yang perlu saudara ucapkan. Karena Tuhan mau saudara mengucapkan dengan ucapan bibir mulutmu, aku mengasihi Tuhan. Nanti kita sebentar bicara, atau kita buktikan, apa betul saya mengasihi Tuhan? Apa saya mencintai Tuhan? Karena orang kalau mengasihi seseorang, mencintai seseorang, sekali lagi saya ulang, dia tidak akan pernah dapat dihalangi oleh apapun. Dan kalau ada alasan, dia akan berusaha untuk mengatasi alasan itu. Dia akan cari jalan. Ciri-ciri orang yang mengasihi Yesus, dia tidak bisa dihalangi. Ya, ada lagu I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Atau ku tak ingkar, ku tak balik lagi. Ku tak balik. Artinya, saudara, mengasihi Tuhan akan menghindarkan kita dari kutuk. Haleluya. Kalau kita terhindar dari kutuk, otomatis yang kita terima adalah berkat. Saya ingin saudara renungkan baik-baik. Mungkin saja Tuhan belum angkat saya. Tuhan belum angkat saudara. Tuhan belum dengar jawab doa kita. Tuhan belum promosi kita. Tuhan belum buka jalan. Karena Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati kita. Tuhan itu tidak bisa dibohongi, saudara. Tuhan itu tidak bisa kita sepertinya pura-pura saja. Pura-pura cinta Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Itu sebabnya saya bilang di awal tadi, kita sudah jadi orang Kristen, tapi apa yang harusnya tidak kita alami, kita alami. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi karena ayat ini bilang ada ternyata. Saya bilang tadi jemaat Korintus dipakai Tuhan luar biasa. Halo jemaat Tiberias. Dipakai Tuhan luar biasa itu baik. Tetapi pertanyaannya, Yesus pernah tanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? 2 kali. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? 3 kali.
Terus sampai menangis, dia bilang, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Ya kalau kita mengasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak perlu tanya, karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita, kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, mari saya kasih contoh apa artinya mengasihi Tuhan. Ya, apa artinya mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15, coba saudara lihat. Saudara, apa arti mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 15 bilang apa? 1 Yohanes 2 ayat 15. Coba lihat sama-sama. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15 ini jelas ya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka ayat ini adalah ayat yang membantu kita memahaminya. Bahwa kalau saya mengasihi Tuhan, kalau kasih bahasa lain, kalau kasih Bapa ada dalam saya, kalau saya mengasihi Bapa, maka ayat ini bilang saya tidak akan mengasihi dunia. Dunia ini bukan bumi ya, bukan bumi. Saudara ya, bumi dengan dunia beda. Dunia ini adalah sistem. Jadi bahasanya, kalau saya mengasihi sistem dunia, cara-cara dunia yang berlawanan dengan cara-cara Tuhan, saya mengasihi cara-cara dunia, sistem dunia, pola dunia, kesukaan dunia, otomatis saudara, apa yang dunia sukai itu berlawanan dengan apa yang Bapa Sorgawi sukai. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, alat ukurnya sederhana sekali. Lihat, apakah kita mengasihi dunia atau tidak? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengasihi dunia tidak bisa sekaligus mengasihi Bapa. Mengasihi Tuhan tidak bisa sekaligus duduk sama-sama dengan mengasihi dunia. Kita hanya bisa memilih. Saudara, kita harus memilih. Bukankah di ayat Ulangan 30 tadi ya, ayat 19, kita mesti pilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Nah, ternyata penyebab seorang bisa terkutuk seperti jemaat Korintus, di 1 Korintus 5 ada jemaat Korintus yang mengalami kutuk. Dia diserahkan kepada iblis ya. 1 Korintus 5 nanti saudara baca kapan-kapan. Ada yang diserahkan kepada iblis. Itu yang namanya terkutuk, dipisahkan. Dipisahkan, ada bahasa yang saya sudah lihat di bahasa Yunani, anatema. Artinya dari kumpulannya dikeluarkan, dipisahkan, dan diserahkan ke area, bukan area Tuhan lagi. Sudah ada area, selain area Tuhan pasti area iblis. Dan kalau masuk dalam area iblis, itu area iblis akan membuat kita jadi bulanan dia. Sakit penyakit datang rombongan, masalah datang silih berganti, bertubi-tubi. Karena jemaat Korintus, saya bilang tadi, ada yang diserahkan kepada iblis. Karena saudara-saudara, ayat ini bilang tidak mengasihi Tuhan. Nah, yang tidak mengasihi Tuhan berarti mengasihi dunia. Saudara tahu dunia punya standar. Uang adalah segala-galanya. Ya, orang dunia punya berpikir waktu adalah uang. Buang-buang waktu kalau kita ke gereja. Buang-buang waktu kalau kita melayani. Buang-buang waktu kalau kita habiskan waktu di ibadah. Itu pola dunia. Ya, orang akan menggunakan pola dunia karena mereka mengasihi dunia. Sementara kalau kita mengasihi dunia, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan. Karena ayat ini bilang, barang siapa jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Gampang-gampang susah memang, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh terbuai. Kita tidak boleh tertipu. Jangan-jangan kita rasa kita sedang diberkati, tetapi bukan berkat sebenarnya ukuran Alkitab. Ingat saudara, materi yang kita miliki itu bukan ukuran satu-satunya. Sebab ada orang mencari uang sampai stres. Mencari uang sampai stres. Kemudian setelah stres,
menghabiskan semua uangnya untuk menghilangkan stres. Bukankah itu sia-sia? Cari uang sampai stres. Tidak ada waktu lagi untuk melayani, ibadah. Jadi waktu semua untuk cari uang. Sampai stres nih hidup. Setelah dapat uang, kita habiskan uang untuk menghilangkan stres dengan tamak sini sana. Akhirnya hidup ini seperti berputar di satu putaran yang hampa. Jadi saudara-saudara, saya sedang membuat sebuah pemahaman. Saya sedang berupaya kiranya pemahaman ini bisa tiba pada saya dan pada kita semua. Bahwa ternyata meski kita anak Tuhan, meski kita hamba Tuhan, tapi kalau pola yang kita gunakan, yang kita cintai adalah pola, gaya, sistem dunia. Jadi kata dunia saya ulangi bukan soal bumi, tapi soal sistem yang digunakan oleh orang kebanyakan untuk cari uang, cari nama, cari jabatan. Bagaimana cara mereka itu tidak boleh kita sukai. Tidak boleh kita cintai. Karena orang yang mengasihi cara-cara dunia, tidak mungkin dia mengasihi Bapa. Karena Bapa punya cara dengan dunia punya cara. Bertolak belakang, bro. Bertolak belakang, ses. Kalau Tuhan ajar kita harus mengampuni, orang dunia tidak mau. Kalau Tuhan ajar kita untuk bersabar, orang sistem dunia tidak mau. Kalau orang dunia harus kita harus memberikan persembahan, orang dunia mereka berhitung. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, memang tidak ada pilihan lain. Kita mau terhindar dari kutuk, bukan? Amin. Kita yang mau terhindar dari kutuk. Ayat tadi sangat jelas. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Bagaimana? Ya, yang tidak mengasihi Tuhan karena ia mencintai dunia. Ia mencintai dunia, saudara. Pak Gembala, anak-anak sekolah minggu bilang, Father, orang yang mencintai dunia itu bagaimana? Itu ayat 16 bilang apa? Orang kalau mencintai dunia, 16 bilang semua yang ada di dalam dunia, sistem dunia, ini yang dikuasai oleh iblis. Semua yang ada dalam dunia, itu apa? Keinginan mata, keinginan daging, 1. 2, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keinginan daging apa? Tidak mau mengampuni, tidak mau diproses, tidak mau menunggu waktu Tuhan. Keinginan mata apa? Hanya mencari kesenangan saja. Keinginan mata hanya untuk memuaskan hawa nafsu ini. Keinginan mata hanya pengen sesuatu yang baik-baik saja, tidak bersedia menerima apa-apa yang dalam tanda petik seperti Ayub, yang tidak mau menerima yang dalam tanda petik yang buruk dari Allah. Kemudian yang keangkuhan hidup, apalagi kalau Desember begini, orang-orang dunia, maaf ya, sampai utang, sampai babon, hanya supaya kelihatan torang juga ada, ya, torang juga bisa ada minuman, ada makanan. Itu pola dunia, tidak boleh menjadi pola kita. Sampai maaf, ada yang berhutang. Jadi setelah kebutuhan mendesak, orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak boleh takut walaupun tidak ada atau tidak seperti orang lain yang punya ini punya itu. Cukuplah saudara kita punya sukacita, damai sejahtera, ada kebenaran dalam hidup, kita ada makan, ada pakai. Puji Tuhan sudah cukup ya. Yang penting ada nasi, ya kita bisa makan. Tetapi yang paling penting adalah damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Daripada Natal ini pakai pola dunia. Kita mau seperti orang kebanyakan, beli pohon misalnya, padahal uang tidak ada. Beli baju, padahal uang tidak ada. Akhirnya berutang sini sana. Desember seharusnya damai melimpah-limpah, tapi Desember menjadi derita semakin bertambah. Kemudian karena banyaknya hutang, Januari jadi singkatan dari jangan kamu lari. Kenapa? Yang kita ikuti adalah pola dunia. Nah, orang kalau ikut pola dunia berarti dia mengasihi cara-cara dunia. Ayat ini bilang tidak mungkin kasih Bapa ada dalamnya. Dan kalau bekasih Bapa, artinya kalau kita tidak mengasihi Tuhan, itu kita tidak hidup dalam berkat. Kita hidup dalam lawan dari berkat. Saya tidak ingin menyebut kata itu, tapi terpaksa saya sebut. Lawan dari berkat adalah kutuk.
Sebab ada orang tidak percaya masih ada kutuk hari ini. Saya percaya masih ada. Kutuk artinya kita hidup terpisah dari Allah. Kutuk artinya kita tidak hidup sesuai agenda Allah. Kutuk artinya kita jauh dari Allah. Kutuk artinya kita tidak jadi seperti yang Tuhan mau. Itu yang disebut dengan kutuk. Jadi saudara-saudara, kita mau hidup berkemenangan, amin. Kita mau hidup diberkati, amin. Tuhan memperhadapkan pada kita kehidupan, bukan kematian. Berkat bukan kutuk. Sekarang Tuhan bilang, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Nah, bagaimana cara? Sudah satu kita tahu bahwa ternyata orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah sebuah cermin yang transparan untuk kita bercermin bersama pada firman. Apa yang saudara rasa lebih penting dari Tuhan, itulah yang namanya saudara, apa yang saudara cintai. Saudara rasa lebih penting yang mana? Itulah rasa cinta saudara ada di sana. Apa yang saudara rasa senang sekali dikerjakan. Dan itu melebihi Tuhan. Itu yang namanya saudara mengasihi dunia. Tidak mengasihi Bapa. Akhirnya saudara-saudara, kalau saudara mengasihi dunia, coba lihat ayat 17. Kalau orang tidak mengasihi Bapa, tidak mengasihi Tuhan, dia di ayat tadi kan bilang terkutuk. Kenapa bisa terkutuk? Karena ayat yang 17 bilang begini, yang orang-orang cintai itu di ayat 17, dan dunia ini yang orang gandrungi, yang orang cari, yang orang cintai itu ternyata sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, yang mengasihi Allah, itu tetap hidup selama-lamanya. Tidak mudah saudara-saudara, ini firman. Tapi saya percaya Roh Kudus akan membuat saudara dan saya memahami. Ternyata orang-orang tertentu bisa hidup dalam keterpurukan, hidup dalam ketidakberdayaan, hidup yang saudara maraya, palaka, malimbuku, malintuang. Gara-gara mungkin dia tidak tahu bahwa kalau tidak mengasihi Tuhan, kita ada hidup di luar berkat. Nah, sederhananya kalau kita mengasihi Tuhan, kita jangan mengasihi dunia. Apa maksudnya dunia? Dunia itu pola, cara, teknik, kebiasaan orang dunia dalam hal mencari berkat, kebiasaan orang dunia dalam hal mendapatkan sesuatu. Orang bisa, saudara, ya masuk fakultas tertentu harus bayar puluhan juta. Walaupun saudara-saudara, orang-orang Kristen kadang-kadang menggunakan cara itu. Orang-orang Kristen kadang mengikuti pola dunia. Bagi saya ajarkan buat jemaat, kalau diterima puji Tuhan, kalau tidak diterima berarti bukan kehendak Tuhan. Jangan pakai sogok, jangan pakai uang, jangan pakai pelicin, karena itu cara dunia. Cara dunia, saudara-saudara ya. Kalau saudara pakai cara dunia, maaf ya, omong kosong kita bilang kita mengasihi Tuhan. Kalau kita pakai cara dunia, itu berarti kita mengasihi dunia. Dan akibatnya kita tidak ada di dalam berkat. Kita ada di area kutub. Kalau saudara tidak mau di area kutub, jangan pakai cara dunia. Mau berusaha, mau jadi pegawai, mau apa supaya saudara punya proyek bisa saudara dapatkan, pakai cara Tuhan. Pakai cara Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan yang punya hati, raja-raja punya hati ada di tangan Tuhan. Pembesar-pembesar punya hati ada di tangan Tuhan. Orang-orang kaya punya hati ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menyentuh Nebukadnezar, Tuhan yang menyentuh Raja Kores, membuat orang Israel bisa pulang. Tuhan yang menyentuh Raja Firaun yang bisa membuat Yusuf diangkat. Tuhan yang punya tangan yang bisa menjamah hati. Saudara jangan pakai cara dunia, karena itu cara dunia yang saudara pakai itu sama dengan mengasihi dunia. Dan kalau orang mengasihi dunia berarti tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Bapa. Dan kalau orang tidak mengasihi Bapa, mereka maaf. 1 Korintus 16 ayat 22 diulang-ulang. 1 Korintus 16 ayat 22. Kita baca kembali supaya saudara bisa ingat. 1 Korintus 16 ayat 22. Jelas sekali ayat ini bilang, haleluya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Sudah buka dalam bahasa Inggris, tetap terkutuk.
Bukan dalam bahasa Yunani tetap terkutuk. Menjaga jangan ada orang bilang di Perjanjian Baru tidak ada lagi kutuk, Pak Max. Pak Pendeta, saya tunjukkan ayat ini, katanya anatema. Ya, terpisah dari Allah, mengalami kutuk, disendirikan, yang dari kumpulannya terbuang. Dari kumpulan orang-orang yang diberkati, dia kasih yang terbuang. Jadi jemaat yang kukasih dalam kasih Kristus sebagai orang tua rohani, jangan pakai cara dunia. Karena pakai cara dunia mendapatkan sesuatu itu berarti engkau mengasihi dunia. Dan kalau engkau mengasihi dunia berarti kasih Bapa tidak ada dalam engkau. Nah, cara-cara dunia itu di dalamnya keinginan daging ditonjolkan. Keinginan mata, penampilan lebih penting. Keangkuhan hidup, gengsi. Biar utang ya, biar kalah nasi asal jangan kalah aksi. Lebih baik orang sederhana-sederhana. Tuhan berkati dalam pengertian kita punya berkat, kita tidak hambur di tempat yang salah. Ya, kita tidak make up sampai puluhan juta. Kita tidak beli baju yang cuma pakai setahun sekali dengan puluhan juta. Kita tidak termakan dengan pola gaya dunia. Karena bagi mereka yang lebih penting penampilan. Tapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang penting Tuhan melihat hati kita. Kalau saudara kenakalan nanti acara Natal, tidak ada baju baru, tidak pernah gembala keberatan, tidak pernah gembala marah. Karena bukan intinya pakaian baju baru. Yang penting saudara bersih bajunya, disetrika rapi-rapi, pakai untuk kemudian. Jangan malu. Kalau engkau ke gereja tidak ada baju baru, engkau malu, engkau mengasihi pola dunia. Engkau pakai cara dunia. Dan kalau engkau mengasihi cara pola dunia, engkau tidak mungkin mengasihi Bapa. Dan kalau ulang-ulang ini ya, kalau engkau tidak mengasihi Bapa, maka engkau kena ayat 1 Korintus 16 ayat 22. Engkau akan mengalami kutuk, terpisah dari kehendak Allah, terpisah dari berkat Allah, terpisah lebih inti, terpisah dari perkenanan Allah. Saudara lihat ya, ada ayat yang sangat jelas mengatakan, Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat 4 bilang apa? Coba lihat saudara-saudara Pak Gembala. Jadi bagaimana dong? Apa orang sudah boleh bertambang dengan orang-orang dunia? Boleh. Ya. Tapi prinsip-prinsip hidup mereka tidak boleh kita pakai. Halo, penatua, diaken, pelayan altar. Kalau engkau di gereja dihormati, dihargai sebagai pelayan, tapi di luar sana engkau kompromi dengan cara-cara dunia, engkau ikuti cara dunia karena persahabatanmu, karena tidak enak saudara bersahabat sehingga maaf dalam tanda petik saudara menjamin perasaan mereka dan saudara merasa itu baik. Malam ini saudara saya sarankan, pertimbangkan kembali mana lebih benar. Tidak enak tuh Pak Tuhan berperasaan atau tidak enak pada teman-teman yang duniawi. Yang benar adalah kita harus jamin perasaan Tuhan. Kita tidak boleh jamin perasaan teman dari supaya kita dapatkan sesuatu, maka kita jamin teman punya perasaan. Pada poin berikut saya akan jelaskan. Kutuk itu datang juga karena kita mengandalkan manusia. Jadi saudara, Yakobus 4 ayat 4, baca di rumah sama-sama. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Saya percaya jemaat-jemaat GBI Tiberias New Life Manado ini orang-orang yang setia semuanya. Mana jempolnya yang setia? Ya, orang-orang yang setia. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Ini bukan saudara ya. Ini jemaat-jemaat yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu? Apa yang harus kita tahu? Bahwa persahabatan dengan dunia, halo, persahabatan kolega, ya bermitra dengan dunia ini bukan orang-orangnya tapi sistemnya. Sistem atau cara atau pola bersahabat dengan dunia itu sama. Kalimat matematika bilang bersahabat dengan dunia sama dengan bermusuhan dengan Allah. Saudara, saya juga kasih tahu kalau saudara terpengaruh pada mode cara berpakaian. Orang dunia pakai celana popo, wanita-wanita celana pendek, baju-baju you can see. Anda itu mengikuti pola dunia, mencintai dunia, punya selera. Selera Tuhan ada selera sendiri ya. Jadi kita mau jadi jemaat yang akurat, amin.
Kita tidak mau jemaat yang ikut-ikutan dengan cara dunia. Nanti satu waktu dunia ini akan berkembang sampai orang sudah pakai baju. Apa kita akan ikut? Ya, kita tidak akan ikut karena itu pola dunia. Dan ayat ini bilang, kalau kamu bersahabat dengan cara pola strategi dunia, kamu adalah musuh Allah. Ayo baca sama-sama. Satu pembacaan yang luar biasa, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, halo. Hai kamu yang mana? Ini kan yang penerima surat ini anak-anak Tuhan, toh? Hai kamu. Hai kamu yang, ayat ini bilang, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Halo jemaat, bersahabat dengan pola dunia. Salah satu pola dunia adalah blok-blokan, ya. Blok-blokan, pro kontra. Kalau pola dunia menjelek-jelekan orang, memburuk-burukan orang, itu bukan pola kita. Menjatuhkan orang lain untuk mengangkat yang lain, itu bukan pola kita. Pola dunia menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara. Kita tidak boleh bersahabat dengan cara-cara. Jadi saya ulang ya, kita bukan bermasalah dengan orang-orang, tapi soal cara-cara. Sebab kalau kita sudah tidak bisa berteman dengan siapapun, maka orang mesti pindah di planet Mars. Tapi yang tidak boleh adalah caranya. Jangan jamin perasaan orang pertemananmu, walaupun saudara punya pertemanan itu baik, tapi kalau saudara lebih jamin, itu namanya bersahabat, ya. Sahabat sama dengan menjamin perasaan. Kalau saudara jamin, walaupun saudara tahu cara itu salah, saudara jamin, tidak apa-apa. Asik kok gembala tidak tahu, ya. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Jadi Tuhan mau, ingat ayat ini, bersahabat dengan cara dunia sama dengan bermusuhan dengan Allah. Saudara, siapa bisa bertahan kalau bermusuhan dengan Allah, ya? Bermusuhan dengan Allah. Jadi, barang siapa, di ayat ini masih terus baca, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, saudara, barang siapa hendak, ingin menjadi sahabat dengan dunia, artinya, kenapa kita tidak boleh gembala seperti mereka? Kenapa mereka boleh itu, boleh ini? Karena kita anak-anak kerajaan Allah. Kita bukan orang-orang sembarangan. Kita orang ini strategic man. Kita orang-orang pilihan Allah. Kita ini gereja. Kita adalah parlemennya Allah. Kita adalah ambasador, duta besarnya Allah. Seperti duta besar Amerika. Tinggal di Indonesia tapi gayanya gaya Amerika. Undang-undangnya undang-undang Amerika. Kita ambasador yang datang, kita adalah warga negara sorga yang ada diam di bumi Indonesia yang memiliki pola sorga. Dan kalau kita mau terus menggunakan pola ini, maka itu tanda kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita seperti jadi kompromi dengan orang-orang, maka ayat ini bilang kita jadi bermusuhan dengan Allah. Saudara, siapa yang bisa bertahan hidup kalau bermusuhan dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa diberkati kalau posisi hidupnya bermusuhan dengan Allah. Jadi bagaimana Pak Gembala? Minta hikmat dari Roh Kudus. Itu sebabnya baca firman, doa, kemudian renungkan firman. Ketika berhadapan dengan pilihan, pilihlah kehidupan, jangan pilih kematian. Ketika berhadapan dengan persahabatan yang membawa saudara jauh dari Tuhan, tolak itu, tolak. Kalau kita orang ajak, bagate sadiki bro, bergaul berteman, tolak itu, karena itu akan bermusuhan kita dengan Allah. Kalau kita tidak berani, berarti kita tidak mengasihi Allah, dan akhirnya kita hidup di luar berkat, ya. Kalau tidak mau dibilang kutuk, di luar berkat. Jadi kita banting tulang sampai tulang patah, hasilnya begitu-begitu saja. Gereja juga begitu. Kalau gereja bersahabat dengan pola dunia, kita banting tulang, kerja keras, tidak ada perkenanan Tuhan. Tapi saya percaya saudara menangkap firman ini. Jadi kalau saudara pengen terlepas dari kutuk, kasihilah Tuhan. Kasih Tuhan sungguh-sungguh dengan cara yang secara kontra adalah jangan mencintai pola dunia. Jangan ikut pola dunia. Sekarang orang bilang, biasa kalau pilkada orang dapat serangan fajar. Anak-anak Tuhan tidak wajar.
Serangan fajar bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan bukan hal yang wajar. Kalau boleh disebut dalam tanda petik, itu kurang ajar. Kenapa? Karena itu bukan pola kita, bukan prinsip kita. Boleh terima Pak Gembala, kalau hati nuranimu berkata tidak, saya percaya Roh Kudus akan bilang tidak. Karena itu pola dunia. Kita menggadaikan harga diri kita dengan uang hanya untuk kita makan, satu kali makan di Pizza Hut habis. Dan harga kita hanya seperti itu. Dan saya percaya saudara bersahabat dengan dunia ini luas. Dan kita akan bahas di kesempatan yang lain. Tapi itu poin pertama, mengapa orang hidup sebagai pelayan, akan pelayan gereja, pelayan altar, tapi seperti di bawah tempurung kutuk. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dari mana tahu? Karena masih mengasihi dunia. Kenapa? Mengasihi dunia itu sama dengan bermusuhan dengan Allah. Bagaimana hidup diberkati? Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ingin saya bagikan, ya saudara jangan buru-buru mau tidur malam ini ya. Karena saudara punya roh kan makan firman mungkin seminggu hanya 2-3 kali. Itu pun kalau ikut live streaming. Karena ada yang cuma like, shalom, yang tidak ikut sampai kelar. Nah, saudara-saudara, itu adalah pola yang harus kita ubah. Yang kedua adalah Yeremia 48 ayat 10. Yeremia 48 ayat 10. Di jemaat kita ada dua Yeremia. Yeremia KTU, Yeremia Ponto. Ini Yeremia di Alkitab. Yeremia 48 ayat 10. Jangan-jangan Gembala Kepa tapi hidup begini. Mungkin ada kaitan dengan ayat ini. Ayat 10, Yeremia 48 ayat 10 bilang apa? Dia bilang ayat ini saudara sangat frontal, sangat istilahnya sarkasme. Ayat ini tidak poles-poles kata. Dia langsung bilang, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, ya, lalai, saudara, dengan lalai. Pekerjaan Tuhan ini bukan cuma soal menyapu di gereja, WL, khotbah, main musik. Pekerjaan Tuhan ini soal agenda Tuhan, agenda Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Apa yang Tuhan mau yang kita kerjakan? Kalau saudara tahu sekarang, sudah tahu ya, kita punya fokus pertama adalah kita punya roh dalam kita, roh Kristus bertumbuh jadi dewasa, menjadi seperti Kristus. Itu agenda utama kita. Kita punya gereja, kita punya tema besar, to be like Christ Jesus. Menjadi seperti Yesus itu agenda. Jadi ayat ini bilang, kenapa hidup saya ini kok begini-begini Pak Gembala? Dad, bagaimana? Father, bagaimana? Ini ayat ini mungkin ada hubungannya. Karena ayat ini bilang terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan belalai. Bukan belalai. Dengan lalai, ya. Lalai kalau pakai bahasa Inggris dia pakai kata lazy. Lazy, tahu lazy? Malas. Orang malas itu suka-sukanya dia. Kalau dia mau, iya. Kalau dia tidak mau, siapa mau marah? Kalau dia suka, yes. Kalau dia tidak suka, hati no mau bet. Jadi apa yang telah membuat beberapa orang mungkin hari ini bisa terbuka? Kenapa? Karena mungkin fokus melakukan agenda Tuhan kita kerjakan dengan lalai. Salah satu agenda Tuhan adalah kita harus banyak makan firman supaya kita jadi dewasa. Berapa banyak orang yang lalai, saudara-saudara ya? Berapa banyak orang yang setengah-setengah hati? Kalau dia suka-suka. Ya, kalau saudara memang tidak ada kuota itu biasa. Tapi kalau di rumah ada wifi, terus tidak dengar firman, itu keterlaluan, saudara-saudara. Kenapa? Karena tadi, pertama memang hati tidak mengasihi Tuhan. Kita mau berubah, amin. Walaupun kita capek, kalau kita mengasihi Tuhan, itu capek bukan alasan lagi. Walaupun kita tidak punya uang cukup, tapi kita masih bisa prioritaskan beli kuota supaya saya bisa dengar firman dari orang tua rohani saya. Itu namanya mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa beli makanan banyak, tapi untuk beli kuota untuk dengar firman tidak bisa, itu berarti kita lebih mengasihi daging kita. Yang setuju bilang amin. Jempolnya amin. Kenapa? Karena saya sebagai hamba Tuhan, orang tua rohani berbeban, bertanggung jawab, memberitahu, untuk mendewasakan kita, beritahu fokus kita ya.
Kalau kita bisa jalan-jalan, buang banyak waktu, tapi dengar firman tidak tahan, itu berarti kita lebih mengasihi keinginan mata, ya. Kita lebih suka plesir-plesir, kita lebih suka keindahan, kita jalan-jalan. Kita satu hari di mall jam 9 pagi sampai pulang jam 9 malam tidak terasa. Tapi kalau di ibadah kita gelisah, kita datang sudah terlambat, pulang lagi belum kelar doa tamat, sudah pulang. Tapi bukan saudara, jemaat ini baik-baik semuanya, ya. Bukan saudara yang saya maksud. Tapi jika di antara saudara ada yang seperti itu, saudaralah maksudku. Kenapa? Kita tidak boleh menyerah pada keadaan ini. Tuhan sudah perhadapkan pada kita berkat atau kutuk. Saya tidak mau terkutuk. Karena hamba Tuhan yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, bisa tidak diberkati, saudara-saudara, ya. Tidak otomatis hamba Tuhan diberkati kalau dia lalai. Contoh, kalau sesuatu pelayanan mendatangkan pujian, dia semangat. Kalau satu pelayanan mendatangkan berkat, dia semangat. Kalau satu pelayanan mendatangkan kebanggaan, dia bergairah. Kalau pelayanan mendatangkan materi, dia bersemangat. Tapi kalau pelayanan yang berkorban, kena hujan, kedinginan, kecapean, kelelahan, jauh dia datang, berkorban, lelah dan lain-lain. Dan jika ia tidak mau, berarti ia telah menilai pekerjaan Tuhan sebagai sesuatu yang bisa dianggap remeh. Masih ingat saudara Esau? Kenapa ia ditolak? Karena ia terbiasa menganggap rendah, menganggap remeh atau memandang enteng, memandang ringan apa yang Tuhan anggap penting. Saya percaya saudara sepakat dengan saya, agenda Tuhan adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Agenda Tuhan adalah kita jadi seperti Kristus. Itu agenda, bukan kita punya badan ini mau langsing, itu jadi agenda. Gak badan kita rawan naik, gak badan makin cantik, wajah kulit makin glow, makin kinclong. Bukan itu agenda Tuhan yang pertama. Agenda Tuhan adalah roh kita strong, berubah, bertumbuh jadi seperti Kristus. Itu agenda kita. Karena kalau kita tidak kerjakan agenda itu, atau kita mengerjakannya semau kita, kalau kita suka ya, kalau tidak suka ya, terserah saya, itu yang namanya lalai. Bahasa Ibrani pakai kata ramia. Ramia itu ceroboh, ya. Ceroboh juga artinya, kalau rupa suara, sumbang, false, nggak enak Tuhan jadi dengar, palsu atau bohong, atau lebih keras kata lalai dalam bahasa Ibrani. Lalai itu ramia, artinya maaf ya. Kata lalai dalam bahasa Inggris lazy, dalam bahasa Ibrani ramia. Ramia itu artinya tadi bohong, palsu, sumbang. Tapi yang paling parah dalam kata ramia ada kata berkhianat. Artinya berkhianat terhadap agenda Tuhan. Tuhan mau kita ke kanan, kita ke kiri. Maka yang kita alami bukan berkat. Saudara, saya sudah bilang tadi di awal, saudara punya banyak uang itu baik, tapi belum tentu uang itu berkat. Belum tentu materi itu berkat. Sebab materi bisa menjadi jerat kalau kita tidak mengerjakan agenda Tuhan. Kalau saudara saya lihat ya, ada orang diberkati ya. Ada orang diberkati 100.000. 10.000 saja untuk Tuhan berat bagi dia. Karena apa? Dia rasa akan kurang, dia rasa tidak cukup, dia rasa nanti saya rugi. Kenapa? Karena agendanya bukan agenda Tuhan. Uangnya bukan uang sesuai agenda Tuhan. Itu dia semau-mau dia diatur sendiri. Jadi pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan secara kualitinya lalai, itu tidak mendatangkan berkat. Lebih baik kata Wahyu, kau panas, kalian panas. Kalau dingin, dingin sekalian. Jangan jangan panas atau dingin atau lau-lau. Cocok dengan nama gereja Laodikia. Saudara, jangan kalau panas panas sekali. Kalau dingin dingin sekalian. Kalau mau rohani rohani sekalian. Kalau mau duniawi satu kali. Tapi kalau mau dengan Tuhan, mari sungguh-sungguh. Karena ternyata faktor Yeremia 48 ayat 10. Halo. Yeremia 48 ayat 10 ini berlaku sampai hari ini. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. So boleh sebenarnya dia kerjakan, boleh sebenarnya dia lompati itu halangan, boleh dia terobos itu kendala, tapi karena memang hatinya tidak seperti kalau dia sedang mengerjakan sesuatu yang mendatangkan uang. Dia bergairah sekali karena mendapat uang 10 juta. Tapi kalau di pelayanan dia tidak dapat apa-apa, gairahnya tidak ada. Padahal kita lupa
bahwa kalau kita melayani Tuhan, dari Tuhan kita akan menerima upah. Saudara, kesehatan adalah upah. Kesempatan adalah upah. Hikmat adalah upah. Kepintaran adalah upah. Kesempatan saudara masih bisa sehat, semua itu dari Tuhan. Dan kalau saudara tidak dapat dari Tuhan, saudara sudah tidak ada hari ini. Jadi apa yang saudara dapatkan dalam pelayanan? Anugerah, keselamatan, kepercayaan, perkenanan, semua itu tidak bisa dinilai dengan rupiah. Saudara kejar sesuatu yang sifatnya rupiah, saya bilang di awal tadi, bekerja sampai stres, setelah dapat uang, bekerja cari uang sampai stres, setelah dapat uang banyak, uang dihabiskan untuk menghilangkan stres. Untuk apa kalau hidup seperti itu? Jadi sekarang, saudara-saudara, saudara masih bergairah dengan Tuhan, bilang amin, ketik situ amin, kasih jempolnya. Jemaat yang masih ikut, kasih jempolnya, haleluya. Jangan karena ada sesuatu dorongan kita bergairah baru kita rajin. Jangan karena mungkin karena kita ada pujian, ada orang-orang puji-puji kita bergairah. Apapun, sampai orang hina sekalipun, orang tidak hargai sekalipun pelayanan kita, orang anggap remeh sekalipun, kita tetap tidak mau lalai. Kita tidak mau setengah-setengah hati. Ada istilah perjuangan setengah hati. Saya tidak ingin berjuang setengah hati. Kita mau berjuang sepenuh hati. Karena Tuhan juga akan memberkati kita sepenuh hati. Dan Tuhan tidak akan memberkati dengan setengah-setengah. Jadi ayat ini jelas. Ayat ini ulang-ulang saya baca. Bahwa tanpa bermaksud menakut-nakuti ya. Tanpa bermaksud, saya tidak mau menggunakan firman untuk menakut-nakuti orang. Tapi saya ingin memberitahu apa adanya. Apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya. Saudara, itu seperti malam ini saya melayani, saya hanya sendirian, saya berhadapan dengan kamera. Apakah itu tidak mendatangkan dampak? Saya percaya ada dampak. Satu orang saja malam ini berubah, sorga bertempik sorak. Amin. Satu orang punya paradigma berpikir berubah. Tadinya malas-malas, sekarang rajin. Haleluya. Tadinya oga-oga, Pak Oga cepet dong. Itu Pak Oga, yang oga-oga suka acu tak acu, sekarang bergairah. Itu sudah ada perubahan. Yang tadinya saudara-saudara pekerjaan Tuhan menjadi nomor sekian bagi dia, tapi sekarang menjadi nomor satu, itu namanya perubahan. Itu luar biasa. Dan Tuhan pasti akan memperhadapkan kita, bukan kematian, bukan kutuk, tetapi kehidupan, berkat, promosi, perkenanan, kemuliaan. Dan kita tidak hanya dapat berkat yang berkat setengah hati. Saudara, lalai, saudara seperti seorang raja yang bernama Raja Usia ya. Dia seorang yang dipakai Tuhan, berhasil dalam pekerjaan, tapi dia lalai. Lalai dalam arti dia salah prosedur. Dia mengambil bagian di mana bukan bagiannya. Saudara, lalai itu seperti Raja Usia. Juga kena seperti Miriam. Miriam yang mengata-ngatai Musa. Ya, kenapa cuma Musa yang dipakai Tuhan? Dia kelihatannya baik, tapi dia agak sedikit kurang tepat dalam konteks Musa, Miriam, dan Harun. Jadi lalai juga bisa seperti Gehasi ya. Salah menggunakan pelayanan itu, motifnya jadi salah. Pelayanan untuk mendapatkan emas, talenta, beberapa talenta, perak, dan baju dari Naaman. Jadi orang kalau sudah lalai, motivasinya bisa berubah. Saudara, mari luruskan. Motivasi kita melayani Tuhan, ya, kita melayani Tuhan punya motivasi karena memang kita adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kita hanya berguna kalau Tuhan pakai kita. Kita hanya berguna kalau Tuhan berkenan pada kita. Kita sudah selayaknya karena kita adalah hamba kebenaran, hamba Tuhan. Hidup kita, kalau saudara belajar kata doulos adalah hamba yang tidak punya hak asasi. Hamba yang tidak punya hak bicara. Hamba yang tidak punya hak promosi. Hamba yang tidak punya hak untuk diperlakukan manusiawi. Itu namanya doulos. Kita ini kalau melayani dengan konteks seperti doulos, maka saudara-saudara kita tidak mungkin akan lalai. Karena kita tahu bahwa I was born to serve the Lord. Aku terlahir untuk melayani Tuhan. Aku terlahir untuk menyenangkan Tuhan, ya. Aku terlahir untuk melakukan walaupun orang lain tidak peduli, walaupun orang lain anggap pekerjaan kita sepele, walaupun orang lain bilang, udah apa kamu di situ? No, I don't care. Kita tetap fokus kepada Tuhan.
Karena satu waktu Tuhan akan ngomong seperti perumpamaan talenta. Sabarlah engkau hai hambaku yang setia, hambaku yang baik. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah. Jangan ambil pola pada orang-orang yang santai. Jangan ambil contoh pada orang yang acuh tak acuh. Lihat mereka acuh tak acuh. Ya, saya tidak mau ambil pola pada mereka yang melayani Tuhan dengan setengah hati, yang hanya bergairah kalau ada promosi, hanya bergairah kalau ada berkat, hanya bergairah kalau dipuji. Jangan ambil pola itu. Pola lihat Yesus, dia di kayu salib sendirian. Sampai dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya artinya, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia tidak turun dari salib. Saudara, pelayanan yang lalai akan membawa kita ke zona area yang bukan berkat. Saya tidak bilang kutuk, tapi bukan berkat. Tapi artinya sama saja. Saudara, mengapa kutuk itu datang rombongan? Karena mungkin pekerjaan Tuhan. Saya bangga memiliki jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Mereka bahkan berlomba-lomba mau melakukan tugas pelayanan yang tadinya mungkin tidak bisa, jadi bisa gara-gara mau. Saudara, karena kita mau, kita bisa jadi bisa. Orang yang mau tapi tidak, orang yang bisa karena tidak mau, akhirnya lama-lama tidak tahu. Tapi karena mau, kata lalai, saudara, lawannya adalah rajin, akurat, strong, bersemangat, militan, misioner, clean and pure. Ini merupakan satu fenomena kalau ada pada kita, Tuhan akan mendapati kita sebagai pekerja-pekerja yang Tuhan bilang malaikat. Ini orang-orang spesial, sama dengan Amerika akan melindungi orang-orang yang dia tempatkan di Duta Besar Indonesia. Mereka orang-orang penting yang dikawal, diberi makan, dipelihara, difasilitasi. Kita juga akan seperti itu. Tapi kalau setengah hati, maka kita berjuang setengah hati, kita akan dapat berkat bukan setengah hati, tapi kita akan dapatkan bukan berkat, tapi kutuk. Sudah tangkap firman ini? Walaupun pelayanan saya cuma menyapu di gereja, Pak Gembala, tapi apakah itu menurut saudara-saudara Tuhan melihatnya sederhana? Tidak, sebab Tuhan melihat barang siapa setia dari perkara-perkara kecil, akan dipercaya perkara-perkara besar. Orang kadang-kadang cuma mau kalau naik di atas mimbar, mau di depan layar, di belakang layar tidak mau. Kenapa? Orang menggunakan ukuran pola dunia. Pola dunia, orang-orang yang tampil itu orang hebat. Tapi pola Tuhan, ada banyak orang-orang di belakang layar. Justru orang-orang yang lebih hebat dari mereka yang ada di panggung di depan layar. Jadi saudara, di prinsip ini, kalau saudara tidak mau hidup dalam kutuk, jangan pernah lalai. Jangan pernah malas. Jangan pernah acuh tak acuh. Saya kasih contoh. Kalau saudara mau memasak capcay, masa sudah pasang apinya, wortel belum dipotong? Masa saudara mau masak capcay, saudara punya sayur belum dibeli di pasar? Seperti itu juga pelayanan. Kalau kita mau melayani, semua yang diperlukan sudah siap, baru kita mengerjakan. Bukan sudah menghadapi pelayanan, masih lupa ini, lupa itu, lupa ini. Itu karena hati tidak di situ. Tapi kita pasti bisa. Kita tidak mau lalai. Kadang orang kadang memang tidak sepenuh hati, bisa lupa stick, bisa lupa dasi, bisa lupa Alkitab, bahkan bisa lupa kaki sebelah. Kenapa? Karena hati tidak di situ. Tapi kalau orang yang serius melayani Tuhan, dia bangun pagi, dia siapkan pakaian, dia siapkan perlengkapan, dia siapkan Alkitabnya, dia siapkan persembahannya. Kalau sekarang dia siapkan maskernya, tidak lupa bawa masker, hand sanitizer, semua, karena dia tidak mau kedapatan melayani dengan quality lalai. Kalau saudara dan saya tidak lalai, ada sepasang mata yang sedang memperhatikan kita. Dia punya mata, sudah sedang melihat orang-orang yang mengerjakan pelayanan dengan kualitas yang namanya kualitas yang seperti yang Tuhan lihat pada pemilik 5 talenta. Sabarlah engkau, hai hambaku yang setia. Halo, sabarlah engkau, hai pelayan-pelayanku, pelayan Tuhan di GBI Tiberias New Life Manado dan saudara-saudara yang menonton. Tuhan yang akan memberi engkau penghargaan. Tuhan yang akan memberi engkau promosi. Bahkan kadang-kadang orang yang harusnya memberi penghargaan pada kita lupa kasih kita penghargaan. Lupa bilang terima kasih. Tapi apakah Tuhan lupa? Apakah Tuhan lalai? Tuhan tidak pernah lalai. Bahkan Tuhan tidak pernah tidur memperhatikan saudara dan saya.
Jadi hati-hati. Kalau engkau tahu engkau harus mengerjakan sesuatu dan engkau sengaja tidak melakukan itu sehingga orang lain punya pelayanan terhalang, engkau masuk kategori lalai. Engkau tahu engkau harus bawa alat ini supaya pelayanan bisa jalan dan engkau sengaja tidak bawa dan orang lain punya pelayanan terhalang gara-gara kelalaianmu, engkau sedang memperhadapkan hidupmu pada sesuatu masalah. Tuhan tidak mau orang-orang seperti ini. Tuhan mau kita upgrade spirit kita, upgrade roh kita. Kita bukan orang-orang masa bodoh. Kita bukan orang-orang yang lalai. Ketik di situ, saya bukan orang yang lalai. Saya tidak suka lalai, ya. Kalau saudara tidak suka lalai, maka saudara akan menjadi orang Inggris bilang gem very good for you. Jempolan untuk kamu. Kenapa? Kau dapat apresiasi dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kau mahkota. Mahkota yang tidak akan pernah, saudara, tidak akan pernah dapat diambil dari siapapun. Ada 5 mahkota. Kesempatan lain kita cerita tentang itu. Yang terakhir, saudara-saudara, ya. Yang terakhir, apa yang bisa membuat seseorang anak Tuhan, orang Kristen, pelayan Tuhan, tapi bisa berada dalam zona kutuk? Apa yang bisa membuatnya? Saudara lihat dalam Yeremia 17, ayat yang sangat terkenal. Yeremia 17 ayat 7. Haleluya, yang terakhir ini. Mengapa saya sudah bertahun-tahun melayani? Kok tidak rasa sesuatu ya Tuhan? Mungkin juga saudara karena faktor pertama, ada orang melayani tapi tidak mengasihi Tuhan. Kedua, ada melayani tapi maaf lalai. Suka-sukanya dia. Kalau dia mau ya, kadang kalau dia suka ya, kalau tidak ya terserah dia. Orang-orang seperti ini kasihan, akan ada secara perlahan-lahan akan tergeser jauh dari Tuhan, jauh dari perkenanan Tuhan, jauh dari kasih sayang bahkan berkat Tuhan. Oke, Yeremia 17 ayat yang kelima, sudah sangat hafal ayat ini ya. Kalau kita baca ayat ini kita akan menangkap satu hal. Saya berharap sudah bisa menangkap. Beginilah firman Tuhan ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah, haleluya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kata yang saya ingin tekan di sini adalah kata mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Datangnya berkat kalau saya mengandalkan Tuhan. Datangnya kutuk kalau saya mengandalkan manusia. Bagaimana saya mengandalkan manusia? Saya bergantung pada janji-janji. Saya bergantung pada kata-kata manis orang. Saya lebih percaya janji manusia daripada janji Tuhan. Saya lebih tertarik dari janji. Orang-orang sekarang saudara sedang sensitif sekali soal janji-janji. Saya tidak mau percaya pada siapapun kecuali saya percaya kepada Tuhan. Karena mempercayai manusia, ayat ini sudah bilang. Saudara jangan salah paham ya. Saya sebagai orang tua rohani gembala percaya pada jemaat. Tapi percaya dalam pengertian bukan mengandalkan seperti mengandalkan Tuhan. Kita cuma boleh mengandalkan satu saja, cuma Tuhan. Percaya pada jemaat, ya pasti. Tapi berharap mengandalkan. Akhirnya kalau tidak terjadi seperti yang diharapkan, yang diandalkan, apa hasilnya? Kecewa. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang kecewa? Ya, nanti sesudah tanggal 9 Desember banyak orang akan kecewa. Kenapa? Ya kecewanya karena memang sudah gantung sesuatu harapan. Pada ayat ini bilang, pada mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia. Saya percaya saudara banyak contoh mengandalkan manusia. Ya karena saya punya pekerjaan, saudara andalkan pekerjaan. Karena saya punya gaji,
karena saya punya usaha, saya punya semua itu, saudara, satu saat akan tergoncang. Hanya satu yang tidak akan tergoncang, hanya Tuhan Yesus yang saudara andalkan yang tidak akan tergoncang. Semua yang lain yang sudah andalkan, saudara boleh jadi pegawai negeri, pegawai swasta, saudara boleh ada di perusahaan yang mendatangkan keuangan besar, banyak gajinya. Tapi kalau saudara andalkan itu, tidak andalkan Tuhan, satu saat apa yang saudara andalkan akan tergoncang. Dan saudara akan menangis. Kenapa? Tuhan sudah bilang cuma satu yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan cuma satu. Siapa? Cuma Tuhan Yesus yang rajanya adalah Yesus. Cuma Dia yang tidak akan tergoncangkan. Jadi berharap selain Tuhan, berharap selain Yesus pasti kecewa. Saudara akan kecewa. Itu sebabnya yang datang bukan berkat, tapi yang datang adalah, ayat ini bilang, maaf, kutuk, ya, curse. Kutuk datang pada orang mana? Orang yang mengandalkan manusia. Yang mana? Yang taruh harap pada manusia. Anak-anak yang berharap warisan orang tua, coba gantung pada warisan, hanya setelah tidak dapat bisa stres. Gantungkan walaupun ada warisan, tapi gantungan harapan pada Tuhan. Pada Tuhan, karena cuma Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Bukan sedikit ada anak-anak yang baku musuh sampai sekarang yang baku damai gara-gara materi warisan. Karena yang diandalkan adalah manusia. Walaupun kita mungkin tidak punya apa-apa, tidak dapat apa-apa, tapi kalau kita andalkan Tuhan, ayat ini bilang, ayat 8, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya panas terik itu ada, pohon lain kering, kita tidak. Kenapa? Karena andalkan Tuhan. Yang daunnya tetap hijau. Bagaimana tetap hijau? Karena kita tersambung dengan sumber itu, yaitu Tuhan. Aliran tepi, aliran air. Kita tersambung dengan Tuhan. Kalau hidup kita selalu tersambung, artinya andalkan Tuhan, orang lain krisis, kita bisa tetap eksis. Orang lain krismon, kita bisa bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan melimpah. Orang-orang resesi, kita bisa tetap resepsi. Kenapa? Karena kita punya konektor, itu terkonek, tersambung dengan Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuharapkan, satu-satunya yang dapat dan layak diandalkan cuma Tuhan. Di luar itu apa? Kutuk yang akan datang. Andalkan suami, percaya pada suami, suami punya pekerjaan baik, tapi tetap harus tempatkan semua yang suamiku punya, suamiku punya pekerjaan, itu karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus, baru itu benar. Tapi kalau saudara lupa Tuhan Yesus, saudara percaya pada pekerjaan, saudara satu saat akan kecewa, karena semua akan tergoncang. Sekali lagi, hanya Tuhan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Jadi kekuatan manusia sering dipakai untuk memperlancar usaha. Yaitu ada suap, ada sogok, ada pelicin, ada koneksi, ada kolusi. Ya, semua itu sudah terbukti berkali-kali. Tapi karena memang manusia yang rohnya lemah, dia tidak berdaya. Dia akan terhisap kepada pola dunia. Orang mau cepatnya, maunya instan, mau cepat jadi, cepat berhasil. Pakai cara pelicin, suap, dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang itu akan, saudara akan lihat seperti semak bulus di padang belantara. Saudara lobi sini, lobi sana, akhirnya sudah jadi lobi-lobi. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ayat ini yang bilang, andalkan manusia tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Oh, kita pe om tentara, kita pe tanta polisi, kita pe opa jenderal. Apapun semua itu yang kau andalkan, engkau akan kecewa. Karena Tuhan, cuma Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dan kalau kita andalkan Dia, ayat 17 bilang, diberkatilah orang itu. Diberkatilah jemaat GBI Tiberias. Orang boleh bantu gereja kita. Orang boleh beri dana, beri uang, apapun bisa. Tapi andalan kita cuma satu. Cuma Tuhan Yesus. Orang besar boleh memberkati. Pejabat boleh memberkati kita. Diterima dengan senang hati. Tapi andalan kita cuma satu. Cuma siapa? Cuma Tuhan Yesus.
andalan kita. Terlalu ekstrim Pak Pendeta, Pak Gembala. Tidak, karena ini Alkitab yang ajar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau dapat, puji Tuhan. Tidak dapat, haleluya. Ya, segala sesuatu tergantung Tuhan. Tergantung kehendak Tuhan. Kalau saya hidup sesuai agenda Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadaku. Semua yang aku perlukan akan disediakan. Kalau saudara berharap manusia, tidak mungkin saudara mensponsori sesuatu, mendukung sesuatu tanpa berharap apa-apa. Tapi kalau saudara harap Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa. Sesudah tanggal 9 saya bilang tadi, akan banyak orang kecewa karena harapan mereka kalau tidak gantung pada Tuhan pasti kecewa. Tapi kalau gantung pada Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amanah. Sama harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amanah. Bapak memberkati jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Tanpa kecuali Tuhan, doa hamba-Mu, hamba berdiri di antara Engkau dan jemaat ini. Jemaat ini boleh melihat Tuhan, boleh bertemu Tuhan secara pribadi, mengetahui agenda-agenda Tuhan, tahu persis apa yang Tuhan mau, tahu persis apa yang Tuhan tidak mau. Hari ini kami belajar Tuhan, kami ingin jemaat semuanya hidup dalam berkat bukan kutuk, dalam kehidupan bukan kematian, dalam promosi bukan dalam keterpurukan. Hamba berdoa semua sehat-sehat. Hamba berdoa Tuhan buat ibu orang tua kami Trace Lokutoi, pemulihan, kesembuhan terjadi, pemulihan fisik, mujizat terjadi. Sebagai orang tua kami percaya Tuhan sudah dengar doa ini anak-anak-Mu, bahwa orang-orang yang berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dipulihkan. Juga berdoa untuk Ibu Masih Mawikere Mamusung di Manado, jamah dan pulihkan Tuhan, jamah dan sembuhkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar. Dan seluruh jemaat GBI Tiberias, bulan Desember ini tidak ada yang berkekurangan. Tidak ada yang berkekurangan Tuhan. Spirit of poverty, roh kemiskinan, aku usir dalam nama Yesus. Pergi, jauh-jauh pergi. Dan aku minta Tuhan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Karena kami mau lebih mengasihi Tuhan, jemaat mau lebih mengasihi Tuhan, melayani dengan lebih baik, dan lebih lagi mengandalkan Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau andalan kami, tidak ada yang lain. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami harapkan.
adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa pekerjaan jemaat dibuka-bukakan pintu sorga, open heaven, pintu berkat terbuka hari-hari ini. Berkat keuangan tercurah bagi jemaat. Setiap roh-roh yang mencuri menghalangi berkat-berkat dari jemaat ini menyingkir dari jalan kami, menyingkir dalam nama Yesus. Roh-roh yang membuat berkat-berkat kami seperti terisi dalam pundi-pundi berlobang, roh ini kusir dalam nama Yesus. Pergi, pergi dalam nama Yesus. Dan seluruh jemaat ada sukacita. Mereka puas dengan Yesus. Mereka bersukacita karena Kristus. Mereka hidup benar dalam Kristus. Dan tidak ada satu kuasa yang akan menggagalkan jemaat ini. Akan saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau yang punya persoalan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Kalau ada masalah ekonomi, Tuhan akan membukakan mereka tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat melimpah. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari jadi jemaat yang clean, clear and pure, dan militant missionaries, supaya kita menjadi jemaat yang strong dan akurat. Sampai apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sentuh, berubah menjadi emas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada hari Sabtu yang akan datang. Haleluya.